Hola, salam fans Garuda. Kali ini kita akan bahas dua segmen reaksi dari berita tentang nasib masa depan timnas Indonesia. Segmen yang pertama tentang kode Pak ET soal statement batas jabatannya di PSSI. Lalu yang kedua, reaksi netizen iri Gakure yang keluar gua begitu lihat gelagat AFC yang coba iseng-iseng berhadiah tentang gimana caranya ngerjain timnas Indonesia di round 4 nanti. Dengan cuma nunjuk dua di antara peringkat 3 terbaik dari round 3 ini menjadi tuan rumah di round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kira-kira seperti apa reaksinya? Mari kita simak satu persatu suara netizen di luar sana. Headline-nya dengan judul, jangan sampai PSSI ketua umumnya itu-itu saja. Dikutip dari statement ET yang konon menghargai demokrasi pada jumpa pers yang direkam oleh salah satu wartawan media lokal Kompas sehingga memicu ragam komentar dari warganet. Ya, mengingat pengalaman yang udah-udah, wajar kalau netizen ketar-ketir sehingga menimbulkan keresahan suara rakyat yang perlu kita tampung seperti komentar-komentar berikut ini. Pak ET itu lebih mengerti sepak bola memimpin PSSI, kalau yang lain nggak mengerti sepak bola. Kalau yang lain yang memimpin PSSI, pasti akan kembali ke setelan pabrik. Nih ya, kalau PSSI mau kongres, semua rakyat harus diikutkan. Karena emang jujur aja untuk saat ini belum ada yang bisa menggantikan sosok beliau. Ada benernya, tapi menariknya ada aja yang bisa jawab. Bisa, yang saat ini pegang Komo, lebih cocok gantikan Pak Erik, pasti akan berlanjut timnas kita dan lebih maju katanya. Seperti biasa, para pemilik klub luar negeri menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadi kandidat kuat ketum PSSI berikutnya. Ya memang ada benernya, pastilah Pak Erik bakalan ninggalin legasi ke ketum berikutnya. Tapi masalahnya, rakyat ini minta kalau bisa yang gantiin punya kapasitas setara atau melebihinya. Karena kalau kita mau objektif untuk mempertahankan tradisi yang kuat ini, ya kita sih fair aja. Kalau cuma modal pemilik klub doang ya nggak cukup. Dia harus punya integritas, pengalaman, dan koneksi yang bisa menyaingi Erick Thohir dalam hal lobby-lobby tingkat tinggi dengan para petinggi sebagaimana yang telah dilakukan ketum kita sekarang ini. Contohnya seperti komentar-komentar dan pendapat dari para netizen kita yang cerdas-cerdas ini. Rakyat berpendapat ketum PSSI jangan itu-itu saja. Ya boleh saja. Syarat minimal prestasinya harus sama dengan Pak Erik atau bahkan berkomitmen dan kredibilitasnya terhadap kemajuan dan perkembangan sepak bolaan di tanah air melampaui Pak Erik. Apa ada? Sampai detik ini sih masih nihil. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun lagi, itu pun setelah belajar banyak dari Pak Erick Thohir. Nah, yang ini lebih objektif lagi nih. Lebih setuju kalau exco PSSI bukan itu-itu aja. Mantan pemain bola yang punya banyak pemikiran untuk kemajuan sepak bola Indonesia juga banyak. Kenapa harus orang-orang itu-itu aja yang jadi exco PSSI? Manusia-manusia minim pengalaman dan pengetahuan bola tapi jadi exco. Banyak anggota exco yang pelongo di PSSI hanya untuk suatu kepentingan. Pak ET itu taat aturan. FIFA mengatur maksimal 3 kali. Setelah itu tidak bisa lagi. Dan Pak ET juga tidak mau jadi seorang monopoli. Di alam demokrasi ini ada Pak yang ketua umumnya itu-itu aja. Kira-kira itulah suara hati masyarakat yang sudah lelah dengan segala kesumpekan yang udah-udah. Masa iya hiburan kita yang cuma satu-satunya ini di tengah gonjang-ganjing ekonomi yang sekarang harus dipaksa balik ke setelan pabrik lagi? Nauzubillah dah. Nah, setelah lihat respon warga Konoha Gakure, sekarang apa kabar reaksi dengan tetangga sebelah yang berasal dari iri Gakure? Yang bukan main senangnya begitu dengar kabar ET mau cabut. Kira-kira begini bunyinya. Satu maklumat yang bijak dari Erick Thohir. Aku setuju. Buat apalah kerja seumur hidup urus PSSI? Jauh lagi baik. Dia naik ke AFC. Sebab kantornya di sini. Pastilah bola Asia maju ke hadapan dan kita kena bagian untungnya je. Sebab dia ini visioner mat. Sayang macam ET ini harus urus Garuda yang tak ada piala itu. Kah. Warga Konoha mulai ketar-ketir, ditinggal Erick Thohir. Dah terbayang kan nak jadi apa Garuda nanti? Garuda punyet ke, geprek ke, tinggal pilih. Yang pasti harimau siap mengunyahnya. Tak sabarlah aku tengok dia orang balik ke setelan pabrik. Lega rasanya tengok kabar menggembirakan ini. Dengan ini chance kita buat ambil balik marwah kita. Aku cuma nak kata, sayonara Garuda. Habis Erick Thohir terbitlah Populet yang dah serap ilmu banyak dari beliau. Yang tak lama lagi nak bawa Harimau Malaya pintas si paling round 3 itu. Bersiaplah korang. Syukurlah akhirnya kita boleh kejar ketertinggalan kita dengan sebelah. Sebab kena mengaku mat, aku tak kisahlah berapa ramai dia orang bayar Belanda FC kena masuk Garuda penyet. Dari dulu yang aku takut nih Mama Thohir yang satu ini, karena dialah yang gendong Garuda pergi jauh tinggalkan kita. Sekarang syukurlah aku tenang dah, tak sabar tengok balik sang harimau mengoyak-ngoyak Garuda. Yang ini lebih kocak lagi nih. Dengan ini kita tak perlu ketar-ketir lagi dengan dia orang. Tak payah. Buat apa? Sebab tak lama lagi kita boleh merayakan rasanya makan burung puyuh berkedok Garuda. Mestilah dia orang kalah dengan kita cem dulu. Kita bayangkan rank dia orang kita pintas balik. Dan tak itu je. Kejap lagi kita yang ke Piala Asia berbanding Konoha yang tak diajak setakat kelayakan je tidak.
Ampun dah kagak ngerti lagi, dia pikir kita nggak diajak ke kualifikasi Piala Asia. Hal yang sesederhana ini aja dia pada nggak ngerti. Lah, buat apa tim yang udah lolos ke round 3 ngikut kualifikasi lagi? Sorry, beda kelas. Jangan samain kita dengan tim yang masih harus adu nasib. Setelah segmen pertama, sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu melihat reaksi netizen plus 26 sama reaksi keledai yang nggak diajak bertarung di pacuan kuda tingkat dunia. Kira-kira begini bunyinya setelah kita tahu bahwa kita bakal dikerjain lagi oleh panitia, yang secara mendadak memilih 2 tim di peringkat 3 terbaik dari round 3 yang bakal ditunjuk sebagai host kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran keempat, ajang World Cup agenda FIFA. Jikapun ada perubahan, itu resmi diumumkan langsung oleh Sekjen FIFA sendiri. Jadi AFC ini harusnya nggak punya kewenangan untuk merubah peraturan yang telah ditentukan oleh FIFA. Kecuali Piala Asia, itu baru 100% peraturan yang buat oleh AFC. Dengan kata lain, suka-suka dia mau berubah pindah tempat pertandingan. Tapi salutnya ada fans kita yang bermental kayak gini. Bang, pemain timnas Indonesia sebagian besar adalah berdarah Eropa, di mana mereka punya karakter nggak pernah takut dan sportif. Dan yang paling penting, karakter Eropa itu superior, nggak pernah menyerah layaknya mental tim inferior. Jadi kalau karakter ini bisa dikelola dengan baik, insya Allah semua pertandingan bisa dihadapi dengan baik. Biasanya kalau jagoan sih, dijegal sana-sini malah akhirnya juara. Alam kan selalu berpihak pada siapapun yang disolimi. Yakin keadilan Tuhan, bismillah. Biasa hal-hal kayak gini mah nggak bikin kita kaget. Namanya juga AFC. Selagi kantor AFC berada di Kuala Daka, ya peran bandar yang menentukan. Caknya begitu disindir bukannya mikir, malah bangga ngomong. Ini dia kabar yang ditunggu-tunggu. Aku nak cakap, kasih jelas tiket World Cup itu kita bagi ke Middle East. Betul puan, tim Timur Tengah lagi layak jadi host sebab duitnya lagi banyak. Aku setuju. Tak kisahlah tim Middle East yang mana yang nak dilayakkan ke World Cup. Satu yang terpenting bagiku sekarang ya, jangan sampai dia orang yang pergi ke Pildun sehingga gap kita dengannya tak semakin jauh. Kena inget mat, time nih pasukan kita still lagi di atas dia orang. Sebab kita dah ada 1 piala berbanding almarinya yang masih kosong. Of course lah, jangan sampai Konoha kita kasih angin lebih supaya tak ada lagi yang bisa dia orang banggakan. Sedari awal aku udah pikir cemana cara nak halang squad dia orang yang kuat betul. Serius guys, aku cakap, dia orang ini memulakan campaign di kelayakan dari round 1. But di luar dugaan, dia orang mampu melaju jauh sampai round 3 yang kita tak boleh sampai. Sampai di sini kebersamaan kita dalam membahas reaksi dari keduanya. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video. Dan sebelum teman-teman meninggalkan video ini, silahkan simak teknologi canggih dan mutakhir hasil penemuan dari perpaduan pengobatan teknologi timur dan barat sebagai solusi yang mungkin selama ini kita cari-cari untuk membantu mengobati dan menyembuhkan segala keluhan penyakit yang ada dalam diri kita maupun keluarga terdekat kita dalam upaya memberikan mereka proteksi untuk memperpanjang umur kita dan memberi harapan hidup yang lebih. Tampilan yang menarik, mudah dioperasikan, pijakan kaki yang besar, siap digunakan secara instan, ringkas, indah, praktis untuk digunakan. Ketiga komponen tersebut bekerja sama untuk memberikan terapi panas seluruh tubuh, merevitalisasi energi, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Dari panas, dari cinta, kesehatan yang cerdas, perlindungan yang hangat. Produk terbaik dari Vohuwei, miliki segera, promo terbatas.